Sehat semuanya loh? Ada yang sakit? Tidak ada. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan kelasnya siapa? Dipimpin untuk berdoa ya. Semuanya di tempat duduk siap juga. Sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jelas selesai. Terima kasih Mas Raja atas pimpinan doanya. Semoga dengan doa tadi bisa membuat lancar pembelajaran kita pada siang hari ini. Begitu ya. Selanjutnya Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu. Dimulai dari absen pertama. Nah, Alia Daroja mana? Angel Jumita Stefani, Aulia Ambun Safitri, Dharma Armanto, Dewi Agustian Esari, paduan suara. Dian Ayu Paramita Astuti, Diva Iksan Asari, Hanif Nur Aulia, Intan Putri Agustin, Labib Muhammad Fadil, Mairza Kurniawan, Liza Ambarwati, Naiza, Novi Adi Maharani, Raditya Pratsna Wijaya, Razan Maung Fahri Rajo, Rizky Nurul Hidayah. Pada pertemuan hari ini nanti kita akan belajar materi tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, gitu ya. Sebelum lanjut, Bapak akan putarkan sebuah video motivasi dulu agar pembelajaran kita hari ini, khususnya kalian, lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu, gitu ya. Saya akan putarkan video singkatnya. Kira-kira tadi video apa? Dia bisa memberikan makna apa Mas Jamal? Tentang bila kita bekerja sama, semua masalah atau pekerjaan akan mudah kita hadapi bila secara bersama-sama atau gotong royong. Nah, jadi betul sekali ini apa yang disampaikan Mas Jamal itu. Video motivasi tadi terkait dengan materi kita hari ini tentang persatuan. Jadi apapun, apa saja apabila dilakukan secara bersama-sama akan menjadi mudah. Yang awalnya sulit ketika dilakukan secara bersama-sama akan menjadi mudah. Ya. Jadi jagalah persatuan itu agar tidak ada perpecahan. Gitu ya. Yang lalu kita sudah pelajari materi tentang desentralisasi. Apa salah satu bisa tunjukkan? Ya, Mbak Alia silakan. Desentralisasi adalah suatu hal yang terlepas dari pusat. Nah, betul sekali. Minggu lalu kita sudah belajar tentang desentralisasi, yaitu sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Jadi daerah di Indonesia itu memiliki kewenangan sendiri-sendiri untuk mengatur daerahnya masing-masing. Begitu ya? Oke. Nah, untuk materi kita hari ini tentang integrasi nasional atau persatuan. Integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum lanjut ke materi, Bapak akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama dan peduli
memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam keberagaman, suku, agama, ras, dan antar golongan atau bisikan dengan sara. Kedua ada menghargai pendapat berkaitan masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Terus yang ketiga, mengamati gambar tayangan video atau film dengan penuh rasa syukur atau membaca dari berbagai sumber buku media cetak maupun elektronik tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Keempat, menganalisis tabulasi data dan informasi tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Ya. Nah, ada yang tahu itu peta negara mana ya? Indonesia. Saya yakin ya pembelajaran sudah ditayangkan di slide ya toh. Peta negara Indonesia. Daerah atau provinsi mana yang pernah kalian kunjungi? Berapa jumlah pulau yang ada di Indonesia? Berapa jumlah bahasa yang ada di Indonesia? Mengapa kebudayaan setiap daerah di Indonesia berbeda-beda? Selain kebudayaan, apa saja yang berbeda? Apa yang berbeda selain kebudayaan di Indonesia? Apa? Ras. Ya, ras. Apa lagi? Agamanya berbeda, sukunya berbeda. Ada berapa agama di Indonesia yang diakui oleh negara? Ada 6 agama yang diakui oleh hukum di Indonesia. Yang pertama apa? Islam. Terus yang kedua Kristen. Yang ketiga Katolik. Yang keempat Hindu. Yang kelima Buddha. Terus yang terakhir Konghucu. Selain dari ke-6 yang kalian sebutkan tadi, itu tidak sah atau tidak diakui oleh negara. Kalau kelas A ini semuanya sudah beragama apa? Islam. Alhamdulillah. Agama rahmatan alamin ya, yang insya Allah agama terbaik bagi kita semuanya. Gitu ya. Sampai di sini ditanyakan. Nah, daerah atau provinsi mana yang pernah kalian kunjungi selain daerah Sragen khususnya? Bali. Mbak Dia pernah kemana Mbak? Pernah ke Bali. Acara apa? Piknik. Jadi Indonesia itu sangat luas sekali, banyak sekali pulau-pulaunya, banyak sekali lautannya gitu. Jadi dari samping kita daerah mana Yogyakarta itu sudah banyak lautannya loh. Kita manfaatkan wilayah-wilayah itu untuk berkreasi ya. Oke, selanjutnya ya, kita lanjut ke integrasi nasional dalam kebinekaan bangsa Indonesia. Bisa tolong dibacakan? Yang keras ya. Integrasi nasional kebinekaan bangsa Indonesia. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Kebinekaan harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme dengan berlandaskan kekuatan spiritualitas, perbedaan etis, religi maupun ideologi menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi yang menjadi perangkat untuk bersatu dalam menjemukkan bangsa. Betul sekali ya. Jadi kebinekaan atau perbedaan itu jangan dijadikan suatu alasan untuk terpecah belah. Jadi justru dengan kebinekaan itu harus membuat persatuan yang aman sehingga kita hidup di Indonesia bisa memiliki rasa aman, begitu ya. Itulah pentingnya integrasi nasional. Selanjutnya kita bahas pentingnya integrasi nasional. Nah, di slide PPT ada gambar apa itu? Konflik antar suku. Konflik antar suku. Kira-kira apa ini yang mengenai adanya konflik antar suku? Menjelek-jelekan satu lain. sama lain. Nah, menjelek-jelekan suku satu dengan suku yang lainnya. Terus apa? Merasa sukunya sendiri yang paling benar. Apalagi misalnya Tidak bisa menerima perbedaan. nah, tidak bisa menerima perbedaan. Jadi hal-hal yang bisa membuat perpecahan tadi mulai sekarang harus dihindari ya. Apalagi kita berada di wilayah Sragen yang tentrem gitu, hidup rukun, tidak ada perbedaan. Saya yakin di Sragen tidak ada perbedaan antar suku gitu. Semuanya sudah berjalan atau hidup selaras dengan aturan yang ada kok. Tidak ada lagi konflik-konflik antar suku seperti ini ya. Nah, kita doakan wilayah-wilayah Indonesia yang masih terjadi konflik antar suku semoga segera redam dan bisa hidup damai seperti biasanya. Begitu ya. Selanjutnya
Lagi alat pemersatu bangsa Indonesia ya. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama dasar negara Pancasila. Terus yang kedua apa, Mbak Rizky? Bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Terus yang ketiga apa, Mbak Intan? Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan persatuan. Oke, selanjutnya Lambang negara burung Garuda. Selanjutnya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang terakhir lagu-lagu perjuangan. selain dari 7 poin itu, kira-kira apa yang menjadi pemersatu bangsa? Apa, Mbak? Selain dari 7 poin tadi, masih ada nggak sesuatu yang bisa mempersatukan bangsa kita? Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh tokoh sejarah. Ya, adanya rasa senasib dan sepenanggungan ya atas faktor sejarah. Jadi bangsa Indonesia itu lahir karena perjuangan yang luar biasa oleh para pahlawan yang telah mendahului kita toh, dari melawan penjajahan. Jadi adanya rasa senasib tadi sehingga menjadi persatuan untuk persatuan. Terus misalnya apa lagi? Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme. Nanti masuknya ke faktor pembentuk integrasi nasional. Kalau alat pemersatu bangsa misalnya sepak bola, ya toh? Kita ketika timnas bisa main, kira-kira seluruh rakyat Indonesia akan membela timnas gak itu? Ya otomatis toh. Nah, sepak bola bisa menjadi alat pemersatu bangsa juga toh? Nah, itu ketika kamu melihat sepak bola dari suku apa misalnya A, B, C, D berkumpul dalam satu stadion, mereka merupakan suku-suku itu. Ya, kemudian mendukung nyanyian lagu khas untuk mendukung timnas kesayangan kita untuk bertanding, begitu kan? Nah, jadi kita tidak hanya 7 poin kita ada, jadi masih ada beberapa hal yang bisa menjadikan alat pemersatu bangsa. Bisa dipahami ya? Bisa. Dasar negara Pancasila seperti lambang di atas itu ya. Terus bendera merah putih yang setiap hari Senin kita hormati gitu sebagai lambang negara kita. Terus bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Kita bayangkan ketika tidak ada bahasa Indonesia di negara Indonesia. Ketika Mas Raja datang ke Kalimantan ada bahasa sendiri, ya toh? Bahasa daerahnya Kalimantan. Terus di Jawa juga memiliki bahasa Jawa sendiri, ya toh? Kira-kira kalau nggak ada bahasa Indonesia bisa bersatu nggak? Nah, akan sulit berkomunikasi toh. Dengan adanya bahasa Indonesia tadi bisa mempersatukan dari Sabang sampai dengan Merauke. Ketika berdiskusi atau bertemu bisa saling sapa dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Bisa dipahami ya? Jadi bahasa Indonesia adalah salah satu bentuk alat pemersatu bangsa yang luar biasa. Jadi ada 3 syarat integrasi nasional yang harus dipenuhi ya. Misalnya yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. Jadi saling memenuhi kebutuhannya, saling mengisi gitu, tidak mengedepankan rasa egois gitu ya. Ketika mengedepankan rasa egois akan timbul apa? Nanti akan timbul sifat iri. Ketika sudah menunjukkan sifat iri maka akan terjadi perpecahan. Jadi integrasi nasional tidak bisa tercapai. Begitu ya? Jadi sifat iri itu harus dihilangkan dari pribadi kita semuanya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Jadi dalam suatu masyarakat harus ada pedoman atau nilai moral yang harus dijadikan aturan dasar. Seperti itu ya? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Sudah paham ya? Ini kita ke faktor pembentuk integrasi nasional. Bisa dibacakan, Mbak? Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa dan tanah air Indonesia. Terus? Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat. Adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Jadi ada 6 hal yang bisa membentuk integrasi nasional. Sekarang ke faktor penghambat integrasi nasional. Mbak Lisa dibacakan. Faktor penghambat integrasi nasional. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang
pertama ada 4 hal yang menjadi penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Terus yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Tadi sudah dibahas di awal ya, bahwa toleransi itu sangat penting, saling menghargai itu sangat penting. Ketika tidak ada toleransi antar golongan, maka akan terjadi perpecahan antar golongan tadi, akan terjadi konflik, gitu ya. Jadi itu harus 4 hal ini harus dihindari ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Itu apa sih Pak, maksudnya kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen? Kemajemukan yang bersifat heterogen. Jadi majemuk itu adalah sesuatu hal yang banyak. Misalnya tadi kita awal sudah kita bahas tentang banyaknya suku, terus budaya yang berbeda-beda. Jadi ketika suku A tidak menghargai budaya atau suku daerah B, maka akan terjadi konflik. Jadi mulai dari sekarang malah kita saling menghargai antara kemajemukan yang ada di Indonesia. Misalnya saling menghargai budaya kita di Sragen, tentunya memiliki budaya sendiri dengan berbeda dengan budaya yang ada di mana? Kalimantan. Kalau di Kalimantan terkenal dengan suku apa misalnya? Suku Dayak. Kalau di Sragen suku apa? Suku Jawa. Tentunya antara suku Jawa dengan suku Dayak memiliki perbedaan kok. Heterogen itu. Nah, jadi harus saling menghargai, begitu ya? Bisa dipahami Mbak Intan? Pertanyaan yang bagus sekali ya. Sampai di sini sudah paham semuanya? Ya. Kalau sudah, ini ada video untuk memperkuat integrasi nasional. Ada video singkat, bisa disimak ini. Bertanya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun lagi, masih banyak perseteruan timbul akibat perbedaan. Bukankah masih terdapat rasisme? Tidak jarang pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti Tadi ada video singkat loh. Tentang apa tadi? Tentang persatuan atau Bhinneka Tunggal Ika. Jadi setelah kita bahas materi tentang integrasi nasional, di akhir materi saya putarkan video terkait dengan persatuan atau integrasi nasional. Jadi agar lebih mengena kehidupan kalian. Bisa dipahami kan? Baik, kita sudah mempelajari materi tentang integrasi nasional. Selanjutnya kita akan belajar kelompok membuat suatu proyek pembelajaran terkait dengan materi yang sudah kita bahas tadi, yaitu membuat poster pembelajaran dengan selembar kertas digambar dikerjakan secara kelompok, begitu ya? Oke, kelompoknya ada berapa ini? 3 ya, seperti biasanya kelompok 1, 2, 3. Silakan berkelompok kita membuat suatu proyek pembelajaran, proyek based learning berbasis poster gitu ya. Oke, silakan bekerja kelompok membuat Pak. Kok tahu Pak ini Pak? Nah, saya jelaskan dulu ya. Jadi ini diskusi kelompok membuat suatu proyek pembelajaran, membuat poster terkait dengan integrasi nasional, bisa konflik yang terjadi, terus faktor penghambat integrasi nasional,
faktor pendukung integrasi nasional. Jadi kalian tuangkan ide kreatif kalian yaitu sebuah poster tentang integrasi nasional, gitu ya. Sampai di sini ada ditanyakan. Ya Mas Raja. Untuk ini ya, berarti nanti di selembar kertas ya, selembar kertas gambar. Ya, boleh di selembar kertas gambar, boleh di selembar kertas HVS, yang penting ada sebuah gambar tentang integrasi nasional, gitu ya. Ini siapa nanti yang gambar? Mas Raja. Yang lainnya memberikan ide kreatifnya gitu ya, sambil mendoakan gitu ya. Nanti temanya tentang apa ini? Keberagaman Beragaman agama di Indonesia. tetap menjaga toleransinya. Kelompok 1 buat Indonesia ini. Ya anak-anak, apakah sudah selesai diskusinya? 5 menit lagi ya. Jadi Borobudur. Salah aku sih Ada orang Cina sih tak Gambar agama, pemuka agama apa itu? Cina. Cina. Agamanya apa? Konghucu. Konghucu. Kalau yang ini Ini ya Hindu, Buddha. Ini kita Kristen Katolik kita jadikan satu karena ya hampir sama, cuma beda hanya dikit. Ini Islam. Islam. Jadi setiap agama memiliki Makanya sendiri. pemuka agama dengan ciri khas masing-masing. Ya, ciri khas masing-masing. Islam dengan peci dan Mungkin biasanya baju koko atau berompi bisa sarung. ya, sudah bagus dilanjutkan. Ya. Deskripsinya boleh ditulis ini aktivitas apa, ya, boleh dibuat sekreasi mungkin hal-hal yang bisa mempersatukan agama ini, harus toleransi antar umat beragama atau apa, nanti dijelaskan di depan saat presentasi. Bagaimana kelompok 2? Bentar Pak, gambarnya Apakah memiliki kesulitan dalam membuat objek ini? Tidak ada. Mas Damar pinter bisa membuat objek. Mas Damar pinternya melukis masa depan gambar. Kelompok 3 sudah selesai. Sebenarnya nanti dijelaskan ya. Oke. Sudah selesai semuanya ya? Oke. Bisa dipresentasikan ya? Nanti kelompok yang presentasi di depan, terus yang kelompok
menyaksikan di sini, tetap di sini, kemudian menyiapkan tanggapan, pertanyaan, komentar atau kritik terbaiknya, gitu ya. Oke, baik anak-anak, untuk proses waktu pembuatan proyeknya sudah selesai. Nanti saya minta presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 3, semuanya maju ke depan, gitu nggih? Ada kelompok yang siap untuk presentasi ke depan? Kelompoknya siapa ini? Mas Razan atau kelompoknya Mas Kamaji? Gak apa itu aja mas. Baik, kelompok 3 sudah siap untuk presentasi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang integrasi nasional. Ini merupakan salah satu contoh dari gambar integrasi nasional. Tema yang kita ambil dari integrasi nasional ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, di mana persatuan antar suku yang berbeda-beda namun tetap satu jua dan tidak mempermasalahkan perbedaan itu. Seperti yang kita ketahui, integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsekuen nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Contoh integrasi nasional. Setelah mengetahui definisi dan arti dari integrasi nasional, maka dapat dibayangkan bagaimana proses integrasi ini terjadi di sekitar kita. Misalnya saja integrasi nasional di mana suku Dayak asli terlibat konflik dengan imigran Madura di Kalimantan. Masalah yang memicu warga Dayak menyerang masyarakat Madura dan menyebabkan 500 korban meninggal dunia. Sementara warga lainnya terpaksa ketinggalan tempat. Kasus tersebut merupakan salah satu fenomena integrasi yang harus diselesaikan dengan upaya integrasi nasional. Begitu juga integrasi nasional yang dialami oleh Badan Polri dan TNI yang memiliki tugas melindungi dan menghadapi gerakan separatis yang mengancam kehidupan dan kedamaian NKRI. Mungkin ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Iya mas Razan, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Razan Alfani dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa sih gerakan separatis itu? Terima kasih. Gerakan Separatis. Ya, boleh didiskusikan dulu. Iya, Pak. Mas Razan bertanya, apa toh gerakan separatisme itu? Boleh berdiskusi dulu, silakan. Mungkin bisa dicari juga contohnya seperti apa, gitu ya. Izinkan kami menjawab pertanyaan dari Mas Razan dari kelompok 1. Tadi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan separatisme? Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia. Biasanya kelompok dengan kesadaran manusia yang tajam dari satu sama lain atau suatu negara lain. Contoh gerakan separatis di Indonesia adalah pemberontakan PKI di Madiun, Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, Republik Maluku Selatan, G30 SPKI, dan sebagainya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Jelas kan? Apa kamu ya mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Hakim dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, seberapa pentingkah integrasi di Indonesia? Sangat penting karena integrasi seperti yang kita ketahui bahwa integrasi merupakan pemersatuan dari berbagai perbedaan dan kita harus menerimanya agar negara ini menjadi negara yang harmonis, rukun dan tidak terjadi peperangan atau perbedaan yang mengakibatkan suku satu sama lain melakukan peperangan dan konflik. Ya. Itu. Ya. Apapun jelas, boleh saya jelaskan lagi? Apa ada dampak-dampak dari integrasi? Dampak dari Bisa diperjelas lagi mas pertanyaannya.
bangsa, konflik mempunyai dampak negatif, yakni kondisi negara menjadi kacau, munculnya korban jiwa serta kerugian secara ekonomi, mengganggu stabilitas secara keamanan terganggu, sehingga munculnya krisis di berbagai bidang. Sudah jelas? Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Mbak Tika dan kawan-kawan sudah luar biasa bagus ya. Selanjutnya kelompoknya Mas Razia. Tidak apa-apa. Kita juga ambil lagi. Silakan ke depan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Wasana Farinajo. Saya Rizky Nurul Hidayat. Oke, pada kesempatan kali ini kelompok 1 akan mempresentasikan proyek, yaitu adalah proyek penggambaran integrasi di Indonesia, yang dimana kami mengambil dari sudut keagamaan, yang dimana meskipun ada banyak agama di Indonesia, totalnya ada 6, tapi tetap bisa bersama-sama dan tidak ada perpecahan satu sama lain. Perbedaan ilmu agama, ras, dan antar golongan serta sikap toleransi dalam bingkai pendidikan bernegara. Jadi dari gambar ini kita bisa melihat bahwa agama di Indonesia itu ada banyak, ada Islam, Kristen ataupun Katolik. Di sini saya gabung karena hanya beda sedikit. Lalu ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu, dimana memiliki ciri khasnya masing-masing. Yaitu untuk agama Islam dia memakai peci ataupun sarung. Lalu untuk agama Kristen dia memakai baju seperti jubah yang ada logo salibnya, serta ya aksesoris-aksesoris yang logo salib. Lalu untuk agama Buddha dia menggunakan pakaian seperti kain yang hanya dililitkan ke sebagian tubuh bagian tubuh sebelah kirinya saja, yang kanannya tidak dililiti kain. Lalu untuk agama Hindu dia menggunakan seperti kain banyak dililit kain di tengah, lalu menggunakan kemeja. Lalu agama Konghucu, mungkin sekian yang sempat saya jelaskan. Ada pertanyaan? Silakan, ada yang mau memberikan tanggapan, pertanyaan atau komentarnya terkait dengan isu project Mas Razia? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Raditya Pratama Wijaya dari kelompok 2. Saya akan bertanya tentang toleransi. Toleransi itu apa sih? Toleransi adalah, ini menurut saya, toleransi itu adalah usaha bagaimana kita itu bisa menghargai orang lain apa adanya, meskipun kita berbeda pendapat, berbeda pakaian, berbeda cara sudut pandang, tapi kita tetap menghargai orang itu, dan orang itu pun juga menghargai itu. Yang saya maksud toleransi itu. Mungkin bisa diterima penjelasan dari saya. Oke, jadi sekian dari kelompok 1. Apabila ada salah kata mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di penghujung pertemuan pada hari ini, ya toh. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran siang hari ini adalah kita sudah belajar tentang integrasi nasional. Pentingnya integrasi nasional agar tidak terjadi perpecahan atau konflik di sekitar kita. Ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita pada siang hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan diskusi dan materi kita hari ini? Mas Damar, Mbak Intan, Simpulannya yang kita pelajari ya, bisa berdiri. tentang yang kita pelajari. Jadi, Mbak Intan bisa menyimpulkan kesimpulan ini.
Iya. Saya akan menyimpulkan gitu ya. Saya Intan akan menyimpulkan tentang pelajaran yang kita pelajari hari ini, yaitu dengan bab integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Jadi betul sekali ya, dengan ada integrasi nasional akan timbul keserasian antar berbagai suku tadi, sehingga bisa meminimalisir kericuhan atau konflik di antara kita. Bisa dipahami ya? Jadi mulai dari sekarang hindari konflik perbedaan sehingga meminimalisir adanya konflik, sehingga persatuan akan lebih terjaga. Begitu ya, Mas Rajen dan kawan-kawan. Saya harap kelas 10A ini tidak ada lagi tidak akan pernah terjadi perpecahan gitu ya. Karena kan terjadi dari berbagai suku loh ini. Suku Jawa, terus Betawi, terus suku mana Mas? Suku Jawa juga. Pokoknya harus saling menghargai. Sekarang lanjut ke mengerjakan KPD. Seperti biasanya di penghujung pertemuan pasti kita ada evaluasi atau mengerjakan KPD. Bulan kerja peserta didik. Linknya sudah Bapak kirim ke Mas Rajan, ke ruang kelas kalian. Silahkan share Mas Rajan. Sudah bisa masuk semuanya? Sudah. Ya, silahkan dikerjakan. Semuanya, apakah sudah selesai mengerjakan KPD ya? Sudah dikumpulkan semuanya ya? Sudah. Jadi terima kasih. Nanti KPD-nya saya nilai dan saya kirimkan ke Mas Rajan. Baik anak-anak semuanya, kita sudah melalui pembelajaran yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Mulai dari materi awal, terus diskusi, membuat proyek dengan proses learning, membuat satu proyek tentang poster, ya toh? Integrasi nasional sudah sangat bagus sekali pekerjaannya. Setelah itu KPD sudah dikerjakan. Nah, kita telah sampai di penghujung pertemuan pada siang hari ini. Untuk selanjutnya pertemuan minggu depan akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang apa? Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Minggu depan kita akan mempelajari tentang peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Itu ya, dipersiapkan di rumah, dibaca materinya dengan baik, sehingga minggu depan ketika pembelajaran sudah memiliki bekal dari rumah. Begitu ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari Bapak Agus, sampai ketemu lagi di